berhak yang memang belum dapat, Bu. Bahkan ada yang memang tidak berhak tapi dapat. Nah, ini persoalannya menyangkut apa? Validasi data tentu tidak saja terkait dengan peran pendamping, kemudian juga masyarakatnya juga, kan gitu ya. Nah, ini sehingga dampaknya tadi ada hal-hal yang apa istilahnya itu ya kurang tepat, bahkan tidak tepat sasaran. Buat tabulasi terdiri dari mulai kependudukannya, kemudian yang kedua adalah yang terfasilitasi program PNT, PKH, BPNT, PKH, dan KIS juga kita petakan, yaitu DTSN-nya dari mulai desil 1 sampai desil 10. Kita petakan mana yang versi misalkan data DTSN, mana yang versi kita olah, gitu ya. Sehingga di sini juga termasuk katakanlah permasalahannya atau yang exclude, ya. Yang exclude kita juga sengaja petakan. Nah, dalam hal ini punten dari mulai pendudukan coba kita Ibu di sini penduduk yang memang kita update setiap bulan. KK di kita itu ada 1.708. Jiwanya sekitar 5.427, Bu. Mohon maaf, ini yang versi Reksosek, P3KE dan DTKS, gitu ya. Kan itu sumbernya itu 3, Bu ya. Itu yang menjadi DTSN, data sosial ekonomi nasional. Ada selisih sekitar 173. Nah, pertanyaannya apa nih yang menjadikan selisih? Di satu sisi ini ternyata orang-orangnya itu kalau misalkan secara program dia ada yang dapat, Bu. Tapi ternyata ketika memang meninggal otomatis secara sistem dihapus. Nah, ini contoh kita petakan di sini, Bu. Nah, ini memang belum ketemu sampai 173. Di antaranya ini orang yang pindah di Desa Kasturi, mohon maaf saya besarkan ya, dari mulai Mekarsari, Sintung Sari, Palem Sari, Pinang Sari dan Cukup Sari. Yang pindah ini tertera namanya, kemana pindahnya gitu. Ini orang-orang yang pindah otomatis terhapus, Bu. Ya, termasuk juga orang yang meninggal terhapus sistemnya. Tapi datanya kok masih ada di sini. Termasuk yang jadi bahan tanya kita juga, kok ada desa luar. Desa luar misalkan di sini ada Desa Wanakerta, Ulujur, rata-rata terkategori 3 lah ini. Yang pindah, meninggal dan luar desa masuk pada data tadi, gitu ya. Nah, kita kembali masuk kepada sini, gitu. Sehingga data yang DTSN yang merupakan gabungan P3KE, DTKS, dan Reksosek ini ada 1.800 selisih dengan yang data yang kita pandang. Insya Allah data desa ini adalah update lah ya. Selisih sekitar 173. Gimana nih duduk persoalannya, sehingga ketika kita coba memetakan permasalahannya, mudah-mudahan bisa bisa proporsional, gitu ya. Jadi desa tidak hanya sekedar penerima manfaat, tapi juga ikut berperan, gitu ya. Berperan dalam rangka tadi mengawal supaya betul-betul tetap tepat sasaran. Yang terfasilitasi program, mohon maaf di sini, yang BPNT itu versi SIG-NG lah, gitu ya, atau data DTSN ya, itu ada sekitar 782 yang BPNT. Ternyata yang real kita cek per 28 Februari Maret bisa jadi bertambah lagi ya, ada 379, Bu. Berarti min 403 orang. Kemudian PKH per 28 Maret tadi 2026 ada 6 orang, gitu ya. Dengan data SIG-NG itu ada 363, berarti minnya 357. BPNT PKH berdasarkan yang dapat program yang aktif ya, dicek ada 313 di BPNT PKH.
versi SIG-NG atau yang data DTSM itu 361, berarti min 48 orang. Nah, ini data yang terfasilitasi program dulu lah. Nanti kita klikis ya. Jadi total di Desa Kasturi, Bu, berdasarkan data SIG-NG itu ada 1.506 orang yang real dapat program bantuan, ada 698 orang. 698 orang. Meskipun sebetulnya pertanyaannya yang sudah terfasilitasi program ini, apakah memang juga di situ ada yang mampu? Bisa jadi, ya, berdasarkan pengecekan dari rekan-rekan. Tapi tentunya nanti itu mungkin tahapan selanjutnya lah minimal. Tapi setidak-tidaknya inilah yang sudah dapat program, ada 698. Dari 698 ini yang dapat program, ternyata dari total 1.506, selisih 884 ini terbagi kepada terpetakan, terbagi kepada desil. Ya. Dari mulai desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, desil 5, desil 6, yang desil 1 terdiri dari kategori sangat miskin, Bu ya. Desil 2 itu miskin, desil 3 hampir miskin, desil 4 rentan miskin, desil 5 pas-pasan. Yang kategori 6, 10 menengah ke atas. Versi data SIG-NG ada 1.763 orang. Lihat, 1.763 orang menyampaikan, jujur. Kemudian yang kedua, mungkin juga dia kurang paham terkait apa yang dipertanyakan. Yang ketiga, mohon maaf, juga ada yang kurang paham terkait pendamping. Pendamping dalam artian contoh gini lah, misalkan di masyarakat itu kan memang diantaranya meskipun pendamping paham terkait kriteria, tapi juga dia bagaimanapun paham tentang kondisi wilayah. Jadi ketika bicara kemiskinan, tidak hanya kriteria, tapi terukur. Biasanya di masyarakat itu, Bu, oh ini mah miskin, ini enggak, meskipun belum bicara kriteria. Ya, sehingga tadi di lapangan bisa terjadi karena di antara pendamping mungkin artinya kurang memahami. Contoh misalkan, oh rumahnya mau bagus, ternyata bagus itu misalkan hasil dari Saudi, pekerjaannya bulan, kadang-kadang di sininya memang tidak kerja, nah, artinya berarti di sini ada yang memang perlu memahami wilayah tersebut, sehingga katakanlah tingkat error terkait data bisa diminimalisir, bisa diminimalisir. Nah, dalam hal ini tentu katakanlah kami menyampaikan ini, Ibu, berdasarkan kajian, dan ini mohon maaf memang memerlukan waktu kurang lebih 2 bulan. Ketika ada perbaikan khusus dari desa yang dimotori mungkin dari tingkat RT, RW atau sampai ke tingkat seluruhnya, data yang sudah valid tersebut menjadikan tolak ukur. PPK itu merupakan bantuan bersyarat ya Pak ya, bukan bantuan ya. Kalau PPK itu tidak bersyarat, kalau PPK itu ada bersyarat yaitu dimana harus memiliki kriteria dari kesehatannya, 1 balita, hamil, disabilitas dan lansia. Kemudian di pendidikannya anak usia sekolah dari SD sampai SMA. Nanti ada lansia kalau ya Pak ya, dan kalau yang sudah sendiri di kakaknya sendiri itu PKH, karena salah satu syaratnya itu tidak boleh lansia tunggal. Jadi bisa dialihkan ke bantuan yang lain. Contohnya salah satunya adalah makanan atau BPS bisa ya. Kemudian di sini untuk perubahan desil penerima bantuan itu sekarang hanya desil 1 sampai 4, desil 5 sudah tidak mendapatkan bantuan. Mulai tahun sekarang desil 1 sampai 4 tidak ada desil 5, berarti desil 5 sudah tidak dapat mendapatkan bantuan. Ya, itu. Kemudian untuk cara pendaftaran itu bisa secara mandiri melalui aplikasi Bansos, bisa secara berjenjang melalui RT, RW, kemudian ke desa. Ada musdesnya Pak, nanti di upload di SIG-NG di aplikasi ya Pak. Nanti kemudian diserahkan ke kabupaten, ke Dinsos,
kami beri waktu mendaftar itu hanya sampai 5 tahun. Jadi ada namanya graduasi mandiri. Graduasi mandiri itu waktunya hanya 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun KPM disarankan untuk mengundurkan diri. Nanti akan dialihkan untuk program PPSE. Nanti PPSE itu program pemberdayaan sosial ekonomi.